Al-Mahdi paling pendek kata Nabi, fasab'un wa illa fatis'un. Beliau itu akan tinggal di bumi setelah berjuang melawan Dajjal pastinya itu selama 7 atau 9 tahun. 7 atau 9 tahun. Tapi jangan sedih dulu, Pak. Dajjal itu keluarnya, Dajjal sudah ada, tapi keluarnya 40 hari. Kalau Dajjal sudah ada, maka besar kemungkinan Imam Mahdinya sudah ada, ya. Dajjal itu gelarnya, bukan namanya. Dajjala, ya. Yudajjilu, tadjilan atau dajjala itu kalau dibuat mubalaghahnya. Orang yang banyak bohong disebut dajjal. Ya. Al-Imam Al-Mahdi ini sebenarnya namanya siapa gitu. Maka Nabi mengatakan ismuhu kasmi atau kaismi. Namanya, isimnya seperti isimku, seperti namaku. Isim atau nama dalam bahasa Arab artinya berbeda dengan nama dalam bahasa Indonesia. Ismun bahasa Arab itu diperdebatkan oleh ulama, itu asal katanya wasem atau ismun itu sendiri. Maka karena perdebatan ini muncullah makna dari isim. Nama itu artinya dalam bahasa Arab ada dua. Pertama, alamun, tanda-tanda, simbol-simbol, gejala-gejala. Yang kedua, al-ulu. Jadi dari kata sumu, ismun dari kata sumu, maka sama langit disebut yang tinggi. Fa kullu ma'ala sama'un. Semua yang di atas kita yang tinggi disebut langit. Ya, orang tua kita dulu nyebut apa ini disebut langit-langit gitu kan. Bukan langit beneran, tapi langit. Artinya sudah disepakati dalam semua bahasa. Jadi kalau digabung, apa arti ismuhu ka ismi? Isimnya, nama kemuliaannya, keluhurannya, ketinggiannya, dan tanda-tandanya seperti tanda-tandaku dan seperti ketinggianku. Kalau kita kembali ke Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat orang beriman dan berilmu. Berarti si Imam Al-Mahdi ini mesti dia imannya di atas rata-rata, ilmunya juga berbeda. Saya dulu bingung ya, Imam Mahdi ini kan banyak yang ngaku, Pak. Tapi ketika kita membaca satu kitab judulnya Khatmul Auliya karya Imam Al-Hakim At-Tirmizi, imam ahli hadis di masa salafus saleh, tapi serius berbicara wali. Baik wali di zamannya, wali di zaman Rasulullah, sampai wali di akhir zaman. Apa kata beliau? Yang dimaksud dia punya tanda-tanda dan punya ilmu yang tinggi. Bedanya dengan kita, kalau ulama biasa sibuk berbicara tentang masa depan, sorga, neraka, itu ulama biasa. Tapi kalau Al-Mahdi atau Khatmul Auliya, penutup para wali di akhir zaman, bersama dengan Nabi Isa nanti, ciri-cirinya ilmul awwali. Dia mengetahui ilmu asal muasal alam semesta. Jadi dia ngerti ilmu nasab rohani. Kan di dunia ini ada yang pakar nasab jasmani, Pak. Jadi kalau kita ketemu dia tahu kita binnya siapa. Itu nggak banyak, paling 1-2 orang di dunia ini. Tapi untuk nasab saya ini dulu di alam ruh itu siapa? Dia tahu, Pak. Dia dikasih ilmu itu. Itu penjelasan Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Dulu kita ketika mengatakan, "Ya Allah, kami menyaksikan Engkau." Ketika Allah bertanya, "Bukankah aku Rabb kalian? Tuhan pencipta kalian?" Lalu kita semua mengatakan, "Syahidna." Tentu ya Allah kami menyaksikanmu. Dia tahu persis siapa saja itu. Itu yang disebut Al-Mahdi. Ya.
Jadi setelah kita gabungkan riwayat hadis ini dengan riwayat imam ahli hadis yang mengerti ilmu kewalian, itulah maknanya. Bukan berarti dia tahu gaib, tidak, tapi dia diberitahu. Dalilnya tadi surat Al-Mujadalah ayat 11. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi ilmu itu diberi, Pak. Kita kan merasa kita yang pinter. Saya merasa saya pinter misalnya. Padahal pinter itu diberi oleh Allah. Kalau kita sadar bahwa pintar ini anugerah, mungkin nggak saya sombong? Mungkin nggak kita sombong? Nggak mungkin. Maka, sebagaimana Nabi adalah orang yang paling tawadhu di masa hidupnya, Al-Mahdi itu juga orang yang paling merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ketemu, Pak, sekarang ya. Kalau ketemu ya susah kali antum ketemunya. Jadi, ketika Nabi mengatakan isimnya, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Kalau diterjemahkan versi tadi apa? Tanda-tandanya, ya, ketinggian ilmunya, kehebatan rohaninya seperti aku, dan ayahnya seperti ayahku. Jadi nggak mesti itu nama fisik. Dan ini juga sudah disinggung oleh salah satu ulama di Palestina, bahwa nama Al-Mahdi nggak mesti Muhammad gitu. Kenapa? Karena semua kita itu sudah bernama Muhammad, Pak, secara fisik. Ini bukan cocok logi, tapi coba tanya ulama-ulama yang ahli rohani. Mereka mengatakan bahwa kalau kita di dalam perut ibu kita, itu dilihat, Pak, kepala, badan, semua itu tulisannya kayak mim, ha, mim, dal. Maka waktu saya ketemu salah satu guru kita, ya, dalam ahli zikir, beliau ahli hadis juga, ahli fikih, salah satu mufti di Abu Dhabi, orang Yaman, Maulana Syekh Dr. Muhammad Abdurrab An-Nazari Asy-Syadzili Al-Alawi, ya. Beliau mursyid saya dalam thariqah Syadziliyah. Apa kata beliau? Jadi kami datang ke sana, ke tempat beliau, itu yang nyambung cuma berapa orang, Pak. Akhirnya ketika saya ngobrol tentang ilmu ini dengan beliau, yang lain pada kabur. Saya lihat belum nggak ada orang lagi. Kita aja berdua, udah asik. Tahu-tahu udah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Salah satu kata beliau, alam ini Allah ciptakan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Hadis Imam Al-Hakim, ya. Laulahu ya Adam ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad ay Adam, aku tidak ciptakan engkau. Maka fisiknya Nabi Adam dan alam semesta itu selalu ada pencirian nama Nabi Muhammad di situ. Selalu ada, Pak. Maka nanti ketika orang masuk neraka, itu tubuhnya pasti dirubah beberapa bentuk. Mungkin wajahnya dirubah jadi binatang gitu. Supaya tidak menjadi mim, ha, mim, dal. Jadi beliau mengatakan kepada saya, kalau engkau memandang semua makhluk, maka di situ sebenarnya ada nur pencirian Nabi Muhammad di sana. Karena mereka tercipta, Allah ciptakan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi disebut dalam Al-Quran rahmatan lil alamin, kasih sayang, rahmat bagi alam semesta. Pohon, batu, bangunan, semuanya tubuh kita itu adalah alam semesta. Maka tubuh ini sudah dapat pancaran dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haknya tubuh itu sujud. Coba kita lagi sujud, mirip orang lagi di dalam janin nggak? Di dalam perut nggak? Sangat mirip sekali. Sangat mirip sekali. Orang kalau sakit-sakit badannya suruh sujud aja, Pak. Nanti badannya enakan lagi tuh. Ya, pegel-pegel nih punggung, suruh sujud. Kenapa? Itu kembali ke fitrahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak yang suka sakit punggung tuh tinggal buat akselerasi aja sujudnya tuh ya, mau dipanjangin dikit, mau dilebarin dikit.